Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi oleh karena kasih dan kuasa Allah. Dia menopang kita sehingga kita ada dan berada sampai pada hari ini. Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan yang baik, sekalipun mungkin masih ada hal-hal yang tersisa dalam pergumulan hidup kita yang masih terus kita perjuangkan untuk kita terus tetap kuat dengan iman kita percaya kepada Tuhan, kita dimampukan melewati setiap pergumulan itu. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan merenungkan satu tema yang saya angkat pada pagi hari ini, bicara tentang kuasamu yang lebih besar atau kuasamu terlalu besar. Kita rindu supaya Tuhan pimpin kita lewat doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan Engkau iringi dengan melimpahnya berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup kami, sehingga kami percaya kami semua ada dan berada dan kuat sampai hari ini karena topangan dari Tuhan. Biarlah Bapa di surga pada pagi hari ini sekali lagi Engkau berbicara kepada kami, membimbing kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami renungkan ini semakin memperkuat kehidupan kami dalam menjalani setiap tantangan yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini tema kita bicara kuasamu terlalu besar. Yang kita dasari nanti dari Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Namun saya dahului dengan sebuah pemikiran bagi kita bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara-saudari merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya mustahil, di mana semua harapan seakan sirna, dan Bapak Ibu saudara sekalian tidak tahu harus berbuat apa lagi? Saudara, perasaan-perasaan ini mungkin seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang-orang muda, para pekerja. Di tengah berbagai tekanan, ekspektasi, dan rintangan hidup, mudah sekali kita merasa kecil dan menjadi tidak berdaya. Nah, pada pagi hari ini, saudara, renungan kita akan membahas tentang ayat Alkitab yang bisa menjadikan penguat bagi kita dan pemberi semangat di saat-saat terberat dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang menceritakan tentang kuasa Allah yang luar biasa, yang jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan atau kita doakan. Saudara, Efesus pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas itu. Allah mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah Bapak Ibu dan saya bayangkan. Kuasa Tuhan itu jauh melebihi apapun yang bisa kita minta dalam doa kita. Saudara, seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan masalah yang terasa mustahil untuk diatasi. Kita mungkin merasa putus asa dan kehilangan harapan. Tapi renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit itu. Saudara, saya memberikan ilustrasi. Bayangkan kalau Anda sedang mendaki gunung yang tinggi. Jalannya terjal, penuh berbatuan, dan kita mulai merasa lelah. Di saat itu, saudara ingin menyerah dan kembali turun saja. Tetapi tiba-tiba saudara melihat ada seorang pendaki lain yang sudah mencapai puncak. Dia melambaikan tangan dan dia berkata, "Ayo,
Kamu pasti bisa. Puncaknya indah sekali. Seperti pendaki gunung ini sudah. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup. Ada kalanya kita merasa ingin menyerah karena masalah yang dihadapi terasa terlalu berat. Tapi ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih kuat daripada masalah kita. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia yang mampu melakukan apa saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya ada begitu banyak contoh bagaimana kuasa Allah yang besar itu dapat bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, contoh yang pertama bicara tentang pemulihan kesehatan. Allah memulihkan kesehatan kita. Allah sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Bahkan yang secara medis dinyatakan tidak tersembunyikan atau tidak tersembuhkan. Allah mampu, saudara. Allah berkuasa, punya kuasa untuk itu. Yang kedua, contoh kedua adalah kuasa Allah bekerja ketika dia membuka jalan yang baru. Allah dapat membuka jalan di saat semua jalan seakan tertutup, saudara. Tuhan dapat memberikan kesempatan yang baru dan memberikan usaha kita. Ataupun memberkati segala jerih lelah kita, upaya kita. Allah memberkatinya. Dia bukan hanya memberikan kita kesempatan, tetapi setiap hal yang kita kerjakan, ketika Allah memberkatinya, maka itu menjadi jalan yang baru, yang besar bagi kita. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah bahwa sebenarnya Allah Maha Kuasa, dia bekerja memberikan kekuatan selama ini. Allah dapat memberikan kekuatan dan semangat di saat-saat kita lemah, lelah. Tuhan dapat membantu kita melewati masa-masa yang sulit dan membuat saudara dan saya bangkit kembali. Saudara yang keempat, kuasa Allah yang maha besar itu sudah banyak terjadi dalam hidup kita. Yaitu bicara tentang bagaimana Allah mengubah hati saudara dan saya. Saudara percayalah bahwa Allah dapat mengubah hati orang yang keras dan Allah akan menuntun mereka kepada pertobatan. Allah dapat membawa damai. Allah dapat membawa rekonsiliasi dalam hubungan yang renggang. Nah, oleh karena itu, saudara, dari contoh-contoh yang dimana sesungguhnya Allah telah bekerja dalam hidup kita, yang kuasanya yang hebat itu, mulai daripada Allah yang menyembuhkan, memberikan kesehatan. Yang kedua, Allah yang membukakan jalan baru bagi kita. Yang tiga, Allah yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kita. Dan yang keempat, ingatlah, Allah yang telah mengubah hati saudara, sehingga saudara memiliki iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk memahami, menghidupi bahwa kuasa Allah memang terlalu besar dalam hidup kita. Mari hari ini, ingatlah selalu bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam doa kita. Dan mohonkanlah pertolongan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu akan mendengarkan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna itu. Di pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ngajak kita, mari kita bertanya pada diri kita pada hari ini. Pernahkah saudara mengalami situasi di mana saudara merasakan kuasa Allah yang besar dalam hidupmu? Pernah? Kapan terakhir kali saudara sangat mengalami dan merasakan itu terjadi dalam hidupmu? Yang kedua, saudara, bagaimana saudara dapat memperkuat imanmu kepada kuasa Allah dalam kehidupanmu sehari-hari? Ini penting, saudara. Bagaimana iman kita semakin kuat mempercayai kuasa Allah? Mari, saudara, dua pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita. Kapan terakhir kali saudara merasakan kuasa Allah yang besar itu
terjadi dalam hidup. Dan perkuatlah iman. Mari kita terus hidup dalam iman dan pengharapan kepada Allah kita, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Percayalah saudara bahwa Tuhan selalu bersama dengan Anda dan saya. Dan Tuhan selalu menolong kita melewati masa-masa sulit. Katakan dalam dirimu hari ini, kuasa Tuhan terlalu besar untuk dikalahkan. Kuasa Tuhan terlalu besar untuk dikalahkan. Itu berarti saudara, kuasa Allah sangat besar menolong saudara. Tidak ada yang bisa menghancurkan pengharapan saudara, melemahkan iman saudara, melemahkan semangat saudara. Karena kuasanya terus bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan, yakni saudara dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Benar ya Tuhan, kuasa-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Dan sudah Engkau memberikan contoh banyak hal dalam hidup kami. Bahkan di saat kami sakit, kami mengalami kesembuhan, itu kuasa-Mu yang bekerja. Di saat kami lemah, kami merasakan kekuatan, itu kuasa-Mu yang bekerja. Di saat hati kami bengkok dan gelap, kuasa-Mu yang menerangi dan yang meluruskan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlalu besar. Terlalu besar Tuhan. Kami percaya. Oleh karena kuasa-Mu terlalu besar itu, maka kami tidak perlu terus-menerus dalam suasana tertekan, khawatir, takut, dan sebagainya hal-hal yang buruk. Biarlah kami justru mempertebal iman kami, mempercayai bahwa kami ditopang oleh kuasa Allah, Yesus Kristus, oleh hari ini, bahkan sampai kami terus dan jumpa dengan Allah di surga, dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau ada saudara-saudaraku pada hari ini, berada dalam satu jalan yang buntu, berada dalam sebuah perasaan yang gelap, dalam pergumulan yang berat, tampaknya mustahil. Biarlah ya Tuhan lewat perenungan hari ini, kembali dibangunkan semangatnya dan imannya dibakar oleh Tuhan lagi, untuk mempercayai kuasa Allah terlalu besar, sangat besar. Terima kasih Yesus. Kami percaya, kami mengimani ini, maka kami akan mengalami kuasa-Mu di saat itu juga. Ini doa kami Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang bekerja, berkati seluruh jerih lelahnya, biar menjadi berkat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkati hidup mereka bukan hanya jasmani Tuhan, hal rohani, biarlah setiap kegiatan-kegiatan rohani sungguh memberkati hidup mereka. Di saat mereka lemah, mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dengarlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sampai di sini makin dekat Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari saudara refleksikan renungan kita hari ini. Kiranya lewat refleksi ini kita semakin selalu percaya menjalani hari ini, memohon topangan kuasa Tuhan. Selamat bekerja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.